Halo buat lo yang lagi rebahan, atau yang lagi habis selesai beraktivitas sambil scroll-scroll cari hiburan. Selamat datang di realita yang nggak pernah diajarin waktu kita kecil. Lo pikir uang yang lo simpen di bank itu aman, tenang, nganggur di dalam brankas gede yang dijaga satpam 24 jam? Halah, bangun bro. Uang lo itu udah nggak ada di sana. Tapi tenang, sebelum kita bongkar semua rahasia sistem bank yang selama ini diem-diem make uang kita buat ngutangin orang lain, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Biar lo nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Lo tahu nggak? Setiap lo naruh uang di bank, sistemnya tuh bukan kayak lo titipin tas ke loker swalayan. Nggak bro, uang lo nggak ditahan utuh. Uang lo itu langsung diputar, langsung dipinjemin. Ke siapa? Ke orang-orang yang bahkan lo nggak kenal. Bisa jadi ke temen lo sendiri yang lagi cicil motor. Ironisnya dia ngutang pakai duit lo. Inilah yang disebut fractional reserve banking. Sistem di mana bank cuma nyimpen sebagian kecil dari uang nasabah, sisanya bisa mereka pinjemin. Dan lucunya, jumlah yang mereka pinjemin bisa berlipat-lipat dari dana asli yang lo taruh. Iya, ini kayak magic. Tapi bukan buat lo, buat mereka. Coba bayangin, lo nabung 10 juta. Bank cuma wajib nyimpen mungkin 1 juta. Sisanya dipinjemin ke orang lain. Uang itu muter, pindah tangan, dipakai lagi, dan tetap berputar dalam sistem utang. Lo pikir uang lo nganggur dan aman. Padahal secara fisik, itu uang udah nggak ada. Dan mereka dapat untung dari bunga pinjaman. Orang yang minjem harus bayar bunga 8-12%, bahkan bisa lebih. Sedangkan lo yang punya uang cuma dapat bunga tabungan super kecil. Nggak sebanding banget. Gampangnya. Mereka beli dari lo murah, jual ke orang lain mahal. Untung bersih? Ya buat mereka. Yang lebih gila lagi, lo nggak pernah dikasih tahu ini waktu pertama kali bikin rekening. Iya kan? Nggak pernah dijelasin bahwa uang lo bakal diputar jadi utang. Karena kalau semua orang sadar, mungkin nggak akan ada yang mau naruh semua duitnya di bank. Dan parahnya, sistem ini bisa collapse kapan aja kalau orang serentak tarik uang. Namanya bank run. Karena uang fisik nggak sebanyak total angka saldo. Kalau semua orang barengan narik duit, nggak cukup. Uang lo cuma ada selama nggak banyak orang yang narik. Gitu doang. Ini udah kejadian berkali-kali di berbagai negara. Mulai dari krisis Yunani sampai Lebanon. Orang antre panjang, ATM diblokir, uang ditahan. Dan bank cuma bisa bilang, sabar ya, sistem lagi disesuaikan. Lah sistem lo yang salah, kenapa nasabah yang kena? Terus, kenapa ini legal? Karena sistem global emang dibangun begitu. Bank dijaga banget reputasinya. Soalnya kalau kepercayaan runtuh, ekonomi bisa jeblok. Makanya pemerintah dan bank sentral sering banget bilang, uang Anda aman, jangan panik. Tapi ya, cuma karena mereka tahu kalau panik, sistem ambyar. Sekarang lo tahu kenapa bank selalu untung. Nggak peduli lo susah atau krisis melanda. Selama ada yang nabung dan ada yang ngutang, mereka menang. Dan selama lo masih percaya angka di rekening lo, mereka bisa terus mainin uang lo tanpa lo sadari. Dan ketika bank untung besar, lo dapat apa? Aplikasi yang UI-nya bagus, cashback receh, atau promo QRIS yang cuma 1.000. Padahal lo udah nyumbang sistem keuangan mereka setiap hari. Disclaimer, gue nggak bilang lo harus tarik semua uang dari bank sekarang. Tapi setidaknya lo sadar. Sadar kalau uang lo itu cuma angka. Yang penting sekarang lo mulai paham cara mainnya. Karena lucunya, kalau kita yang bikin sistem kayak gitu, misalnya pinjem uang yang nggak ada lalu disebar lagi, itu dianggap ilegal. Tapi kalau bank yang lakuin malah dianggap profesional. Emang hukum itu beda buat yang pegang sistem. Dan lo jangan kira ini cuma di luar negeri. Di Indonesia pun sistemnya sama. Kita pakai fractional reserve. Kita hidup dalam sistem uang fiat. Dan inflasi terus jalan. Gaji naik pelan, harga barang naik kencang. Tapi bank tetap santai. Untung tetap jalan. Satu-satunya alasan sistem ini masih bertahan adalah kepercayaan. Kita percaya saldo di layar itu real. Kita percaya bank bisa balikin kapan aja. Tapi kalau kepercayaan hilang, lo bakal lihat sistem ini hancur lebih cepat dari yang lo bayangin. Jadi sekarang tugas lo, jangan jadi nasabah yang polos. Jadiin diri lo smart user. Pelajari alternatif. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Apalagi keranjang yang lo nggak ngerti cara muternya gimana. Lo bisa mulai dari kecil. Belajar investasi. Belajar cash flow. Belajar cara kerja sistem uang. Karena makin lo ngerti uang, makin lo bisa bebas dari sistem yang ngurung lo pelan-pelan. Dan saat krisis datang, mereka yang diselamatkan duluan. Dikasih bailout. Dikasih injeksi dana. Tapi lo? Disuruh sabar, disuruh ngirit, disuruh nabung lebih rajin. Kayak dunia ini milik mereka, dan kita cuma penumpang ekonomi.
Gue bikin konten ini bukan buat nyuruh lo benci bank, tapi biar lo sadar. Biar lo nggak jadi pion di sistem keuangan yang dibuat bukan buat lo menang. Karena semakin banyak yang sadar, semakin kuat posisi kita buat ngambil keputusan finansial yang benar. So, jangan cuma nonton dan angguk-angguk. Sebarin video ini ke temen lo, dan kepada siapapun yang masih mikir nabung doang cukup buat selamatin masa depan. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini, kita bakal terus ngebahas rahasia-rahasia dunia modern yang jarang disorot. Biar lo nggak cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain di sistem ini. Lo boleh nggak punya banyak uang sekarang, tapi kalau lo ngerti cara mainnya, percayalah, lo udah selangkah lebih maju dari jutaan orang yang cuma ikut arus.